Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu, salam kebajikan, salam untuk semesta. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berjumpa dalam sebuah konten kolaborasi antara Mbah Mun Ajat Karimullah dengan Ki Sabdo Alam. Bahasan kali ini sebuah bahasan yang amat menarik, yaitu tentang bagaimana memahami supranatural. Kebetulan kami berkolaborasi dengan seseorang yang mantan pemain supranatural atau dalam ilmu ruhani dikenal dengan metafisika infra. Sebagai pengantar bahwa kesadaran manusia itu ada berdimensi-dimensi. Dimensi alam bawah sadar itu adalah metafisika infra. Dimensi alam sadar atau alam realitas, kemudian ada dimensi di atas sadar atau metafisika ultra. Menarik bahasannya, bagaimana nanti Ki Sabdo akan membagikan cerita sebagai seorang supranatural, kemudian hijrah beralih ke dalam sebuah tarekat yang masuk ke dalam gelombang metafisika ultra. Kurang lebih seperti itu sebagai pengantarnya. Silakan Ki Sabdo untuk memperkenalkan dan menceritakan bagaimana pemahaman Ki Sabdo terkait dengan supranatural dan bagaimana proses masuknya ke dalam tarekat ini. Dipersilakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk semuanya. Sebelumnya perkenalkan juga channel yang saya olah, yaitu Spiritual Sufi Ki Sabdo Alam. Nah, mengenai cerita perjalanan yang pernah saya lalui dalam masa pencarian Tuhan, itu saya awali berjalan di alam ataupun ilmu kebatinan awal mulanya. Karena pada dasarnya begini, ketika dalam masa pencarian saya menganggap bahwa Tuhan itu gaib, kan begitu. Nah, ternyata gaib itu identik dengan spiritual pada waktu itu. Makanya akhirnya saya belajar untuk mencari Tuhan itu awalnya di situ. Nah, perkiraan saya dulu juga memang Tuhan ada di situ. Ternyata setelah dalam perjalanan yang sangat panjang sekali, itu enggak ada di situ ternyata. Karena begini, apa yang saya alami itu sebenarnya masih masuk dalam alam bawah sadar. Walaupun saya dalam perjalanan itu sudah mencapai, kalau dalam bahasa Kejawan itu atau orang Jawa, gung lewang-lewong disebutnya gitu. Alam suwung gitu. Nah, ternyata di dalam alam suwung pun itu sebenarnya masih termenset gambaran-gambaran itu, apa yang ada di dalamnya itu masih termenset dengan akal kita, wujud-wujudnya begitu. Nah, di situ akhirnya saya bingung juga, saya harus ngapain ketika saya masuk di situ gitu. Karena apa? Jadi sudah nggak ada petunjuk sama sekali. Nah, pada waktu itu akhirnya saya turun lah. Bahasa turun itu saya sadar kembali disebutnya gitu. Nah, pada waktu itu pun akhirnya saya minta petunjuk sama Tuhan. Karena saya juga pada waktu itu belum tahu ini Tuhan yang mana. Akhirnya saya hanya berdoa, ya Allah yang menciptakan saya, karena saya kebetulan dari keluarga yang dilahirkan dari keluarga Islam ya. Ya Allah, yang mana sebenarnya engkau itu, kan gitu. Karena saya bingung untuk menemukanmu. Saya nggak tahu ini. Sedangkan iblis pun
dikasih kewenangan untuk mengaku-ngaku Tuhan gitu. Sedangkan saya juga belum bisa membedakan mana itu Tuhan, mana itu iblis. Nah, di dalam perjalanan itulah akhirnya saya mendapatkan kayak semacam sebuah ilham, sebuah petunjuk. Itu yang isi petunjuknya diantaranya ada satu orang atau sosok itu yang nantinya akan menjadi pembedanya. Carilah orang itu, gitu. Saya berpikir lama apa yang dimaksud dari petunjuk itu. Ternyata setelah dalam perjalanan akhirnya saya paham itulah yang disebut pewarisnya Nur Muhammad itu sendiri, gitu. Karena begini, kalau nggak ada pembedanya, lantas bagaimana kita membedakan antara yang mana Tuhan, mana yang setan? Itu. Nah, alhamdulillah dalam masa pencarian nyampe sekitar 20 tahunan, alhamdulillah ketemulah saya dengan tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah ini. Di situ apa yang saya cari ternyata uraian-uraiannya itu mengarahkan saya sehingga menjadi sebuah petunjuk bahwa itu yang sedang saya cari. Akhirnya saya masuklah dan bergabung, dan alhamdulillah selama saya bergabung baru saya akhirnya memahami benar yang di dalam petunjuk awal bahwa Tuhan itu tidak ada di alam infra ataupun alam gelombang bawah sadar begitu. Nah, di tarekat Naqsabandiyah ini intinya diajarkan untuk menyeberangi ke alam akhirat dalam keadaan jasmani yang masih hidup gitu. Yang kata Nabi, mutu qabla anta mutu, matikanlah dirimu sebelum engkau mati. Jadi dalam keadaan mati tapi jasmaninya masih dalam keadaan hidup. Nah, disitulah akhirnya saya memahami untuk mengenal Tuhan yang di maha akhirat itu tidak bisa menggunakan akal kita, karena akal kita itu sifatnya baru. Mentok tidur saja itu sudah hilang semua ingatan kita. Bagaimana mau mengenal Tuhan, yang mana Tuhan begitu. Nah, syarat untuk mengenal Tuhan akhirnya harus memasuki dunia atau alam akhirat dulu, baru ke alam maha akhirat. Karena Tuhan sebenarnya sifatnya masih laisa kamisli syai'un. Nah, Potong dulu Gus. Oke. Tadi ada yang menarik ini sebelum sampai ke pembahasan masuk ke alam ketuhanan. Jadi Kisabtu alam ini dulu di pemain infra juga istilahnya bukan pemain kaleng-kaleng, sudah memasuki alam kung liwang liwung, alam yang tiada apapun. Demikian juga dalam tarekat pun dikenal itu yang istilahnya adalah bagaimana kita memasuki alam musyahadah atau wukuf dalam istilah kita, atau istilah lainnya adalah kuantum. Nah, bedanya apa ini Gus? Antara gung liwang liwung di alam bawah sadar, alam metafisika infra, dengan gung liwang liwung di alam metafisika ultra. Monggo dipersilakan. Sepertinya pembahasan yang agak mendalam ini. Langsung ngegas ini. Jadi begini ya, ini sebagai gambaran singkat saja ya. Jadi maksudnya gini, alam gemulewang-lewong itu kita memang masuk ke dalam dimensi tertentu. Dan di situ apa yang ada di dalamnya itu sebenarnya masih tergambarkan oleh akal kita, gitu. Walaupun kelihatan maksudnya hening gelap, tapi itu apa yang ada di dalam itu masih termencet di otak kita, masih dikendalikan, intinya begitu. Isinya di dalam situ itu apa? Umpamanya ada yang begini, umpamanya ada orang yang sudah nyampe alam gung lewang-lewong sehingga ada yang ketemu mohon maaf umpamanya Bunda Maria. Nah, gambaran Bunda Maria itu masih termenset di akal, sudah ada di kepala kita sebelumnya gitu. Akhirnya terbentuklah pola-pola itu. Makanya ya itu yang bikin rancu. Makanya saya bilang tadi Tuhan itu tidak ada di situ, karena pada dasarnya hakikat Tuhan itu sifatnya laisa kamisli syai'un, tidak tergambar, tidak terdefinisi. Dibayangkan pun akan susah sekali, karena apa? Keterbatasan akal kita gitu.
Nah, perbedaan apa mau disebut kung lewang-lewung kan bukan ya wukuf kan. Berarti kalau di dalam tarekat wukuf gitu ya. Nah, liwang-liwang dan rukuk. nah kalau di dalam wukuf itu sudah kita nggak ada gambaran sama sekali yang termenset dalam akal gitu. Dan saya nggak akan cerita yang isinya di dalamnya apa gitu. Karena kalau saya ceritakan nanti akan kembali kepada akal kembali. Hanya si pelaku saja nanti akan ya, paham gitu. Jadi nggak mungkin saya ceritakan dalam dunia ataupun pandangan umum. Karena ini hanya untuk pandangan-pandangan khusus ataupun yang sudah memenuhi syarat rukunnya gitu. Jadi seandainya ada saudara-saudaraku yang di luar tetap berjalan, intinya meneruskan perjalanannya dalam mencari Tuhan, jangan terhenti ataupun jangan berhenti pada di dimensi itu, atau jangan terjebak karena Tuhan itu nggak ada di situ, walaupun gambaran di situ indah-indah, mungkin akan melihat bidadari cantik begitu, tapi mau bagaimanapun itu masih termenset, tergambar di akal kita. Poin intinya itu sih, poin singkatnya. Baik, terima kasih. Ini adalah sebuah pembahasan yang menarik. Nanti kita akan lanjut lagi dalam sesi berikutnya. Tetapi sedikit saya memberikan ya semacam pemahaman kepada yang awam-awam seperti kita ini gitu. Jadi ternyata ketika kita main di gelombang infra itu, walaupun sudah masuk dalam alam gung liwang-liwung, itu masih ada dalam batas kesadaran kita, masih dapat didrive, dikontrol oleh akal kita, karena memori kita itu muncul di alam bawah kesadaran. Dan itu sungguhnya tidak hanya di pemain infra seperti itu, bahkan di torikot-torikot yang lain pun masih ada muncul seperti itu, yang menghasilkan seperti karoma, kesaktian. Itu sesungguhnya adalah iming-iming atau hadiah bagi para pencari Tuhan. Jangan terjebak di level itu, karena itu masih dalam sebuah perjalanan. Kita lanjut di episode berikutnya. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.